pemerintah harus memikirkan timing dan jangka waktu pembangunannya. Di seluruh dunia, pembangunan IKN memerlukan waktu yang cukup dan timingnya dipilih dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi negara. Begitu juga pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Belakangan ini telah diputuskan adanya alokasi penyertaan modal negara dari APBN triliunan rupiah. Padahal pada awalnya pemerintah berjanji tidak mengambil 1 sen pun dari APBN. Nilai proyeknya pun membengkak, semakin membengkak dari skema perhitungan awal. Demokrat menyarankan agar dalam membangun mega proyek, perencanaan harus matang sehingga tidak mudah berubah di tengah jalan yang bisa sangat merugikan keuangan negara dan memberatkan pemerintah sendiri. Indonesia tentu tidak boleh terus-menerus menambah utangnya. Juga sangat tidak bijaksana jika mega proyek itu didanai dari utang. Utang ini justru akan menambah beban fiskal kita. Apalagi kita tengah menghadapi krisis dan tekanan ekonomi yang berat. Menunda pembangunan proyek nasional strategis bukanlah sesuatu yang tabu. Menunda proyek pada kondisi saat ini lebih baik daripada memaksakannya. Jika proyek-proyek seperti itu dipaksakan, akan berdampak buruk bagi kehidupan sosial ekonomi rakyat. Demokrat tidak bermaksud melebih-lebihkan permasalahan dan tantangan kita. Tantangan kita sebagai bangsa ini memang banyak, tapi memang begitulah adanya, terutama di bidang ekonomi. Itulah realitas kita saat ini. Kita tahu bahwa dunia tengah bergejolak. Bukan hanya dampak dari peperangan di Ukraina yang menghadirkan situasi geopolitik dan keamanan internasional yang panas dan berbahaya. Situasi perekonomian global juga ikut terdampak, dan dampak buruk dari krisis ekonomi tersebut telah Indonesia rasakan. Kita mengapresiasi niat baik dan upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan dan ketidakpastian global tersebut. Namun kita harus mengapresiasi yang sudah dilakukan. Namun jika pemerintah tidak cakap melakukan antisipasi dan adaptasi yang diperlukan, maka perekonomian kita tidak selamat dan rakyat tentu yang akan menderita karenanya. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan pandangan Demokrat menyangkut visi, strategi, dan juga kebijakan pembangunan ke depan. Berbeda dengan kebijakan pemerintahan saat ini, Demokrat justru mengutamakan pembangunan manusia. Tentu tanpa mengabaikan infrastruktur. Infrastruktur pun seharusnya dibangun secara nasional, pusat dan daerah, dan mencakup semua sektor, bukan hanya memprioritaskan jalan-jalan tol. Sekali lagi, pembangunan infrastruktur tetap penting, namun harus dilakukan secara bertahap, mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan investasi swasta yang sehat. Kita harus mencegah penggunaan dana utang yang terlalu besar. Utang Indonesia 8 tahun terakhir ini meningkat tajam, jauh di atas keamanan fiskal kita. Utang Indonesia saat ini sebesar 7.163 triliun rupiah atau meningkat 4.500 triliun rupiah. Ini merupakan risiko tersendiri bagi perekonomian kita, sebab di samping membebani pemerintah-pemerintah mendatang, juga berbahaya jika perekonomian global dan nasional terguncang dalam krisis. Ingat, utang yang sangat besar bisa mengakibatkan debt crisis atau krisis utang yang pada gilirannya bisa menjadi pemicu krisis ekonomi secara nasional. Banyak contohnya di dunia. Saudara-saudara sekalian,
izinkan saya kembali menggarisbawahi pentingnya pembangunan manusia ke depan, di samping pembangunan infrastruktur. Pembangunan SDM memang membutuhkan waktu yang panjang. It is a never-ending journey. Tetapi pembangunan SDM akan memberi manfaat yang jauh lebih besar bagi negeri ini. Bila kualitas SDM kita meningkat, maka produktivitas bangsa akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan negara maupun pendapatan per kapita, juga menciptakan lapangan pekerjaan yang luas. Artinya, negaranya semakin maju, rakyatnya semakin sejahtera. Mari kita belajar dari perjalanan bangsa-bangsa lain. Bangsa Jepang misalnya. Pada Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, menewaskan 220.000 orang dan meluluh lantakkan infrastruktur di kota-kota tersebut. Tetapi bom atom itu tidak mampu menghancurkan jiwa dan pikiran bangsa Jepang. Mereka sukses membangun kembali negaranya dari kehancuran. Begitu pula Korea Selatan. Mereka berhasil melakukan transformasi ekonomi dari salah satu negara termiskin di dunia menjadi negara maju, ditopang oleh pembangunan SDM dan inovasi yang agresif. Korea Selatan kini begitu mendunia, baik produk-produknya, teknologinya, maupun budayanya. Bangsa Tiongkok juga menggeliat dan terus tumbuh. Mereka membangun kekuatan industri dan ekspornya. Now everything is made in China. Dari contoh perjalanan bangsa-bangsa tadi, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, kita dapat mengambil pelajaran berharga. Kunci sukses majunya suatu negara adalah penyiapan dan pendaya gunaan secara maksimal human capital yang dimilikinya. Di kelas program doktoral PSDM Universitas Airlangga di Surabaya yang tengah saya jalani saat ini, kami menyebutnya sebagai orkestrasi sumber daya manusia bangsa. Pembangunan SDM memang seharusnya lebih diutamakan dibandingkan pembangunan yang sifatnya serba benda. Seperti yang tercantum dalam bait lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Pertama, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Para kader Demokrat dan rakyat Indonesia yang saya cintai, pada bagian kedua dari pidato saya ini akan saya sampaikan isu-isu terkait demokrasi dan kebebasan serta rule of law atau supremasi hukum. Hasil riset gabungan LP3ES dan University of Amsterdam dan sejumlah lembaga lainnya pada tahun 2021 mengungkap fakta bagaimana pasukan cyber bayaran atau buzzer menyerang Partai Demokrat secara sistematis dan masif, melancarkan fitnah untuk membelokkan opini publik. Tidak hanya kepada Demokrat, buzzer-buzzer itu pun menyerang masyarakat yang bersuara lantang, mengkritik pemerintahnya. Kadang-kadang instrumen hukum digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang kritis terhadap penguasa. Ini tentu berita buruk dalam kehidupan politik dan demokrasi kita. Ketika saya mengunjungi Deli Serdang, Sumatera Utara, seorang mahasiswa mengejar saya. Ia mengadu, merasa ketakutan, terancam dijerat Undang-Undang ITE karena menyampaikan kritik kepada pemerintah. Hasil jajak pendapat Lembaga Survei Indikator Politik pada bulan Februari 2022 menunjukkan bahwa 62,9% masyarakat kita takut untuk menyampaikan pendapatnya. Bahkan rakyat semakin takut karena perlindungan terhadap data pribadi masih sangat lemah. Demokrasi menghendaki adanya kepercayaan.
Demokrasi tidak berjalan jika orang yang berbeda pendapat dianggap sebagai musuh. Apalagi menganggap mereka yang mengkritik pemerintah, termasuk Partai Demokrat, sebagai musuh negara. Jauh sebelum Indonesia merdeka, salah satu pahlawan nasional kita, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-11 tanggal 9 Juni 1936 mengatakan, jangan jadikan perbedaan pendapat sebagai sebab perpecahan dan permusuhan, karena yang demikian itu merupakan kejahatan besar yang bisa meruntuhkan bangunan masyarakat dan menutup pintu kebaikan. Untuk itu, Demokrat berpandangan tidak seharusnya perbedaan pendapat, apalagi perbedaan identitas di antara kita, menjadi sumber permusuhan dan perpecahan bangsa. Selain persoalan demokrasi, kita juga menghadapi masalah melemahnya penegakan hukum dan keadilan. Akhir-akhir ini, ruang publik sesak oleh berita skandal di kalangan penegak hukum dan aparat negara, baik di media massa maupun di media sosial. Rakyat sedang mengawasi jalannya penegakan hukum di negeri ini, juga mengawasi perilaku para penegak hukum kita. Selama ini rakyat diam, mungkin ketakutan. Hukum dijalankan, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tajam ke lawan tapi tumpul ke kawan. Mengamankan kawan politik dari proses hukum namanya obstruction of justice, menghalangi penegakan hukum. Sedangkan menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan politik namanya abuse of power, atau penyalahgunaan kekuasaan. Keduanya tidak sepatutnya terjadi di negara kita, tapi rakyat masih memiliki harapan kepada Tuhannya. Tuhan tidak pernah tidur. Sebagai bangsa yang memegang nilai-nilai ketuhanan, rakyat percaya becik ketiti Allah ketoro. Perbuatan baik akan selalu dikenali, perbuatan buruk nantinya akan diketahui juga. Terkait demokrasi dan penegakan hukum, Demokrat berkomitmen untuk menjamin kebebasan sipil, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, serta tumbuhnya demokrasi. Kami juga berkomitmen untuk melawan dan mencegah politik uang, politik identitas, dan politik fitnah dalam demokrasi kita.